Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Negeri Gorontalo, khususnya kalian yang lagi semangat mempelajari teknologi open source. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Hari ini, kita akan membahas sistem operasi yang sering kita dengar dan punya filosofi yang keren banget, Ubuntu. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux berbasis Debian yang didistribusikan secara bebas. Artinya kalian bisa menggunakannya tanpa perlu bayar lisensi, dan bisa kalian modifikasi sesuai kebutuhan. Nama Ubuntu sendiri punya makna yang dalam, berasal dari filosofi Afrika Selatan, artinya kemanusiaan kepada sesama. Jadi, Ubuntu itu dirancang bukan hanya sebagai perangkat lunak, tapi membawa semangat untuk berbagi dan saling membantu. Pasti kalian tahu, sebagai mahasiswa TI, kita sering dihadapkan pada perangkat lunak yang memiliki lisensi mahal. Tapi Ubuntu ini berbeda. Canonical Limited, perusahaan milik pengusaha Afrika Selatan, mengembangkan Ubuntu, agar kita bisa menikmati OS yang lengkap, stabil, dan bebas biaya. Gimana? Cocok banget kan buat kita yang masih mahasiswa? Filosofi Ubuntu. Nah teman-teman, Ubuntu punya filosofi yang menarik. Kenapa Ubuntu itu open source? Karena Ubuntu memiliki filosofi berikut. Filosofi pertama, perangkat lunak harus tersedia tanpa biaya. Jadi ini membantu mahasiswa, startup, atau bahkan sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan dana, tetap bisa akses teknologi. Filosofi 2, aplikasi harus bisa digunakan dalam bahasa lokal. Ubuntu mendukung berbagai bahasa di dunia, artinya komunitas global bisa lebih terlibat dalam teknologi ini. Filosofi 3, pengguna harus bebas untuk memodifikasi dan mendistribusikan software sesuai kebutuhan. Ini adalah bentuk kebebasan yang memberi pengguna kendali penuh atas software yang mereka gunakan, tidak seperti perangkat lunak berlisensi yang punya banyak batasan. Dengan Ubuntu, kita bisa melakukan modifikasi hingga cocok dengan kebutuhan kita sendiri. Bayangkan, di lab TI kampus kita bisa punya satu server Ubuntu yang kita kelola bareng-bareng tanpa pusing soal lisensi. Inilah yang membuat Ubuntu lebih terbuka dan mengedukasi dibanding perangkat lunak tertutup. Sejarah dan perkembangan Ubuntu. Ubuntu pertama kali dirilis pada 20 Oktober 2004. Saat itu, Canonical sudah menetapkan pola rilis setiap 6 bulan sekali. Makanya sistem ini selalu berkembang dengan pembaruan yang rutin. Ini membuat Ubuntu selalu mengikuti perkembangan teknologi dan selalu up-to-date. Rilis jangka panjang atau long-term support (LTS). Setiap 2 tahun, Ubuntu mengeluarkan versi LTS yang didukung hingga 5 tahun untuk edisi server, dan 3 tahun untuk desktop. Jadi, buat kalian yang ingin stabilitas dan tidak ingin sering-sering upgrade, versi LTS ini sangat cocok. Di komunitas TI, ini sangat penting, terutama di tempat-tempat yang membutuhkan OS stabil untuk waktu lama, seperti pusat data dan server kampus. Kalian bisa bayangkan kalau server kampus menggunakan Ubuntu LTS-C, maka server kita tetap aman dan stabil untuk melayani akses mahasiswa hingga 5 tahun ke depan. Paket software dan hubungan dengan Debian. Ubuntu berasal dari Debian dan menggunakan manajemen paket yang sama, yaitu apt dan Synaptic. Namun meskipun sama-sama berbasis Debian, paket software antara Ubuntu dan Debian kadang tidak selalu cocok satu sama lain. Jadi perlu ada modifikasi. Bayangkan seperti ini, kalau di Gorontalo kita sering makan bubur tinutuan yang khas Sulawesi, tapi kita bisa sesuaikan resepnya sesuai selera kita. Begitu juga dengan paket Debian yang dimodifikasi oleh Ubuntu, agar lebih cocok dengan kebutuhan pengguna Ubuntu. Tapi Canonical tetap bekerja sama dengan Debian, agar modifikasi yang dilakukan bisa tetap mendukung komunitas Debian juga. Canonical Limited dan Ubuntu Foundation. Setelah Ubuntu berkembang, Mark Shuttleworth mendirikan Ubuntu Foundation dengan dana awal sebesar $10 juta. Tujuannya jelas, yaitu untuk memastikan perkembangan Ubuntu terus berlanjut. Bagi kita di Gorontalo yang mungkin nggak punya akses banyak ke sistem operasi komersial yang mahal, ini adalah peluang besar untuk tetap bisa belajar teknologi kelas dunia. Pada tahun 2011, Canonical mengumumkan bahwa Ubuntu tidak hanya akan mendukung PC, tetapi juga perangkat seperti smartphone, tablet, dan smart TV. Hal ini menunjukkan bahwa Ubuntu siap menghadapi tantangan teknologi masa depan, dan kita sebagai mahasiswa IT di UNG
bisa banget belajar untuk ikut dalam pengembangan perangkat berbasis Ubuntu ini. Fitur-fitur utama Ubuntu. Mari kita bahas fitur-fitur utama dari Ubuntu yang membuatnya berbeda dari OS lain. 1. Paket software dan lisensi. Ubuntu terdiri dari banyak paket perangkat lunak, mayoritas berlisensi bebas. Lisensi utama yang digunakan Ubuntu adalah GNU General Public License, GNU GPL, dan GNU Lesser General Public License atau GNU LGPL, yang mengizinkan kita untuk menjalankan, menggandakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan softwarenya. Inilah yang kita sebut dengan konsep open source. Jadi, bagi kalian yang suka eksperimen coding, di sini kalian bisa bebas memodifikasi sistem sesuai kebutuhan tanpa batasan. 2. Mendukung software proprietary. Meskipun Ubuntu berbasis open source, ada beberapa driver dan perangkat lunak proprietary yang bisa dijalankan di Ubuntu. Contohnya beberapa driver GPU dan software yang memang dirancang untuk kompatibilitas di banyak platform. Ini adalah keuntungan karena memungkinkan kita tetap menggunakan perangkat lunak yang bersifat proprietary, sambil menikmati kelebihan open source. 3. Keamanan dan stabilitas. Ubuntu punya banyak fitur keamanan bawaan. Misalnya, ada perangkat sudo yang mengatur privilege sementara untuk tugas administratif. Ini mencegah orang yang tidak punya otoritas melakukan perubahan besar di sistem, menjaga agar akun root tetap terkunci. Jadi, ini ibarat kita menjaga kunci laboratorium kampus yang berisi alat mahal, agar tidak semua orang bisa memasukinya tanpa izin. Di Ubuntu, setiap kali kalian ingin menjalankan sesuatu yang mengubah sistem, kalian harus punya akses sudo, yang secara otomatis menambah keamanan, lingkungan desktop, dan interface. Desktop environment. Ubuntu menggunakan desktop environment grafis. Sebelum Ubuntu versi 11.04, desktopnya menggunakan GNOME panel. Tapi setelah versi 19.04, Ubuntu mengadopsi Unity, interface baru yang dikembangkan oleh Canonical. Unity awalnya dirancang untuk edisi netbook, dan menyediakan tampilan yang user-friendly, sangat cocok untuk kalian yang baru mengenal Linux atau baru beralih dari OS lain. Software yang tersedia di Ubuntu. Ubuntu datang dengan berbagai software pre-installed, sehingga pengguna tidak perlu mencari aplikasi dasar lagi. Beberapa aplikasi yang langsung tersedia di Ubuntu. Perangkat dokumen, LibreOffice, yang mirip seperti Microsoft Office, jadi kalian bisa langsung membuat dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Peramban web, Mozilla Firefox sebagai browser utama, jadi kalian bisa langsung browsing atau mengakses sistem e-learning kampus. Email client, Mozilla Thunderbird, untuk kalian yang sering cek email dosen atau komunikasi formal. Game ringan, ada juga game ringan seperti Sudoku, Chess, dan Minds, cocok untuk mengisi waktu luang di sela-sela belajar. Nah, beberapa software seperti GIMP, Transmission, dan lainnya sempat ada dalam CD instalasi Ubuntu, namun dihilangkan karena ukuran file yang besar. Tapi jangan khawatir, software-software ini masih bisa diunduh secara gratis dari repositori Ubuntu, menjalankan program Windows di Ubuntu. Untuk kalian yang masih menggunakan software yang hanya berjalan di Windows, Ubuntu punya solusi. Dengan aplikasi seperti Wine, Crossover, atau virtual machine seperti VMware dan VirtualBox, kalian bisa menjalankan aplikasi Windows langsung di Ubuntu. Jadi, kalau kalian punya aplikasi yang penting untuk perkuliahan yang masih berbasis Windows, kalian tetap bisa menggunakannya tanpa harus berganti OS. Proteksi keamanan tambahan di Ubuntu. Ubuntu juga mengompilasi paket-paket mereka dengan proteksi tambahan, seperti PE dan proteksi buffer overflow, yang meningkatkan keamanan tanpa mengorbankan performa. Ini membuat Ubuntu ideal untuk kebutuhan kalian sebagai mahasiswa TI, yang menginginkan OS dengan keamanan ekstra untuk proyek atau simulasi keamanan jaringan yang sering dilakukan di lab. Persyaratan sistem untuk Ubuntu. Terakhir, mari kita bahas spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan Ubuntu. Dukungan CPU. Versi terbaru Ubuntu mendukung arsitektur x86 untuk 32-bit dan 64-bit. Dukungan tak resmi juga tersedia untuk PowerPC, Itanium, IA64, dan bahkan PlayStation 3. Jika kalian ingin tampilan grafis Unity yang lengkap, maka GPU yang kuat sangat disarankan. Tapi, kalau hardware kalian tidak cukup kuat, Ubuntu punya Unity 2D, yang lebih ringan, namun tetap berfungsi dengan baik. Jika kalian punya laptop atau PC dengan spesifikasi menengah, Ubuntu bisa jadi solusi yang ringan dan efisien, terutama kalau dibandingkan dengan OS komersial yang lebih berat. Itulah tadi perkenalan awal tentang Ubuntu. Terima kasih sudah menyimak.
jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut pembahasan Ubuntu pada video berikutnya.